apakah bisa ditafsirkan organisasi profesi di bidang kedokteran hanya ID? Jika ada yang ingin memposisikan organisasi selain ID sebagai organisasi profesi, hemat saya itu adalah di luar pakem Undang-Undang Tenaga Kesehatan pasal 50 ayat 2, Jungto Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 1 angka 12 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang advokat, ya, banyak juga menangani kasus-kasus di bidang kesehatan, pernah juga menjadi kuasa hukum Ikatan Dokter Indonesia. Dan beliau juga pernah menulis buku ini, Jejak Advokasi 1 ID Rumah Besar Profesi Kedokteran. Saya menghadirkan tamu ini yang bernama lengkap kalau kita lihat dalam buku ini adalah Muhammad Joni SHMA, MH ya. Nah, kenapa saya menghadirkan beliau? Baru-baru ini ya, pada sekitar bulan April yang lalu itu terbentuk perkumpulan dokter seluruh Indonesia yang digagas oleh sejumlah dokter sebagai sebuah organisasi massa. Sekjen PDSI menyatakan bahwa ID bukanlah organisasi profesi, tetapi adalah organisasi massa. Padahal dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang 29 tahun 2004, itu disebutkan bukan satu-satunya ya, tetapi ada organisasi yang disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia, terutama diatur di dalam pasal 1, ya, angka 12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia. Untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan untuk dokter gigi. Jadi Ikatan Dokter Indonesia itu untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu untuk dokter gigi. Nah, bagaimanakah kira-kira ya keberadaan dari Persatuan Dokter seluruh Indonesia ini? Apakah ini menabrak Undang-Undang Praktek Kedokteran? Apakah PDSI juga menabrak undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan? Atau norma-norma hukum lainnya? Karena ini menarik ya, sahabat-sahabat hukum pidana. Ada organisasi profesi, ada organisasi massa. Ada pandangan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi massa. Lalu bagaimana kira-kira jika dikaitkan dengan organisasi profesi? Apakah setiap orang memiliki kebebasan juga untuk membentuk organisasi profesi? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas dalam sesi ulas kasus kali ini bersama dengan Kakanda, kalau saya menyebutnya kan, atau Bang Joni, karena beliau akap dalam bidang praktek hukum. Bang, bisa dijelaskan Bang, kira-kira kegiatan Abang yang terkait dengan profesi kedokteran beberapa tahun terakhir ini seperti apa Bang? Ya, saya punya minat dan menangani sejumlah perkara sebagai kuasa hukum dari Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga pernah Konsil Kedokteran Indonesia dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, dan sejumlah juga rumah sakit dan beberapa dokter dalam rangka perlindungan hukum. Jadi secara profesional, baik itu secara institusional maupun secara personal, dalam bidang kedokteran maupun perumah sakitan, saya punya beberapa portofolio dan kasus konkret yang ditangani untuk di pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara maupun di Mahkamah Konstitusi. Saya tadi menyebutkan kepada sahabat-sahabat hukum pidana tentang buku ini, Bang Joni. Bang, ini kira-kira kenapa buku ini bisa terbit, dan secara singkat bisa nggak Abang jelaskan apa substansi utama dari buku ini? Buku ini adalah
rangkuman dari materi yang kita ajukan pada proses di pengujian atau judicial review Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pada saat itu saya sebagai kuasa hukum dari Ikatan Dokter Indonesia, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, sebagai pihak terkait untuk mempertahankan eksistensi 1ID sebagai organisasi profesi. Dan hal ini menarik karena banyak materi yang penting bagi pembentukan kaidah hukum dan juga mencerahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehingga menjadi pokok materi di dalam uji materi tersebut. Dan buku ini adalah sebagai rangkuman dari bahan-bahan yang kita ajukan dan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait lahirnya PDSI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, yang digagas yang di-launching pada bulan April 2022 yang lalu? Kira-kira kalau dibenturkan dengan Undang-Undang Kesehatan, dengan kajian Abang yang ada di dalam buku ini, seberapa pentingkah ada organisasi lain ya yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, tapi munculnya juga baru 2022 yang lalu? Ya, tentu kita dalam konteks bernegara, acuannya adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks itu, maka putusan MK itu adalah rujukan yang paling valid dan dapat dipertanggungjawabkan ketika ada problematika sosial kemasyarakatan, termasuk misalnya tentang Ikatan Dokter Indonesia. Dan menurut putusan MK nomor berapa, Bang? Putusan MK, banyak sekali putusan MK, setidaknya ada 3, yang salah satunya adalah putusan MK tentang tenaga kesehatan berkaitan dengan pasal 50 ayat 2 yang diuji, kemudian MK menolak. Pasal itu berbunyi bahwa organisasi profesi itu, setiap profesi tenaga kesehatan mempunyai satu organisasi profesi. Artinya secara tafsir sistematis bahwa setiap organisasi profesi hanya punya satu organisasi, dan itu juga bersesuaian dengan sejumlah putusan MK tentang organisasi jabatan notaris, putusan MK tentang Kadin, dan putusan MK tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran yang itu secara hukum merupakan putusan MK yang merupakan landmark decision bahwa ID adalah organisasi yang dimaksudkan sebagai organisasi satu-satunya dalam kaitan dengan organisasi profesi dokter. Dan untuk dokter gigi itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi posisi hukumnya sudah clear di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, kemudian tentang putusan MK nomor 88 PUU 13 2015 yang menguji tentang pasal 50 ayat 2, apakah bisa ditafsirkan organisasi profesi di bidang kedokteran hanya ID? Secara intelektual dan profesional, saya setuju dengan pendapat itu bahwa organisasi profesi, sekali lagi, organisasi profesi untuk profesi dokter, satu-satunya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Itulah landmark decision dan kaidah hukum yang kita cuplik dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira landasan teori kenapa MK memutuskan bahwa organisasi profesi itu hanya boleh satu, terutama untuk di bidang kesehatan, sebagaimana tercantum dalam putusan MK nomor 88 tahun 2015 itu, Bang? Yang menarik satunya adalah dari rujukan yang diajukan oleh para ahli. Salah satu ahli mengatakan bahwa mengapa harus tunggal, itu adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai satu platform, satu sumber kebenaran dalam menjaga standar profesi. Jadi kalau standar profesi itu beraneka ragam, maka akan terjadi ketidakpastian dan itu akan berpotensi merugikan masyarakat, pasien, dan bahkan negara. Karena negara punya kepentingan untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat dalam layanan kesehatan yang standar sesuai dengan kompetensinya. Jadi ini adalah dalam rangka perlindungan masyarakat yang lebih luas dalam hal pasien.
Iya, sahabat, saya sependapat dengan pertimbangan MK yang disampaikan oleh Bang Joni tadi. Jadi harus dibedakan mana kebebasan membentuk organisasi, mana perlindungan profesi. Kita bayangkan aja kalau misalnya ya jaksa punya beberapa organisasi, karena jaksa juga profesi kan. Kemudian hakim punya beberapa organisasi. Dokter jelas ya, dalam undang-undang yang disebutkan oleh Bang Joni tadi, ditambah dengan putusan MK, ditafsirkan, tadi ini model tafsir sistematis, hanya ada satu organisasi profesi. Jadi pandangan Sekjen PDSI, Erpan Gustiawan, yang menyatakan bahwa ID bukanlah satu-satunya organisasi profesi berdasarkan Undang-Undang 29/2004, itu bagaimana pandangan Abang? Saya kira itu tidak benar, dan secara akademis maupun secara praktis, hemat saya, kita harus mengacunya kepada konstitusi, kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan judis formal. Sampai hari ini pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu masih berlaku. Saya kira dengan satu ayat itu saja bisa menjawab pandangan itu, bahwa organisasi profesi itu adalah ID. Kalau ada organisasi lain, organisasi sosial, organisasi sport atau apapun itu ya silakan saja, tapi tidak bisa dipersamakan, diidentifikasi, dikualifikasi sebagai organisasi profesi. Dan itu saya kira hukum sudah memutuskan itu sebagai aturan hukum, sebagai peraturan perundang-undangan, dan kita menurut konstitusi punya kewajiban untuk patuh kepada konstitusi, patuh kepada aturan hukum. Apa pentingnya, Bang, undang-undang itu menyebut ID di dalam organisasi sebagai satu organisasi dokter, kemudian Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk satu-satunya organisasi di bidang kedokteran gigi, menurut Abang? Ya, untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, dan lagi-lagi sebagai single source of truth dalam rangka perlindungan masyarakat, dalam rangka kepastian, agar tidak terjadi lagi ugal-ugalan dalam pelayanan profesi dan seterusnya. Karena kita ingin membuat standar pelayanan dari profesi kedokteran itu tunggal dan dia harus mempunyai kepatuhan terhadap standar itu. Bisa nggak dikatakan PDSI ini adalah organisasi yang dibentuk dan menabrak undang-undang yang ada atau menabrak putusan MK? Hemat saya itu di luar konteks undang-undang dan di luar konteks putusan MK. Jadi kedudukannya saya tidak tahu. Yang pasti bukan organisasi profesi. Jadi positioningnya hemat saya, dan saya sangat yakin itu, dia bukan organisasi profesi. Kalau dia bukan organisasi profesi, maka tidak pada tempatnya untuk disetarakan atau dipersaingkan atau menjadi kompetitor. Dan hemat saya, kita harus menghormati putusan MK, sama halnya idem dito seperti kita harus menghormati dan mematuhi hukum. Kementerian Hukum dan HAM menerima pendaftaran PDSI sebagai satu organisasi, nggak jelas, saya belum membaca apakah organisasi profesi atau organisasi massa. Tapi kalau pandangan saya ini organisasi massa. Itu gimana? Apakah pemerintah bisa dikatakan mulai mengobok-ngobok organisasi profesi dokter? Ya, itu juga menjadi pertanyaan saya. Yang pasti Kementerian Hukum dan HAM sudah mengklarifikasi bukan sebagai organisasi profesi. Bukan organisasi profesi. Bukan organisasi profesi. Tetapi saya juga ingin meminta penjelasan dan klarifikasi. Apakah penggunaan diksi dokter yang dikaitkan dengan sebuah perhimpunan atau organisasi menurut sistem AHU online system masih bisa diperkenankan atau tidak? Nah, hemat saya ketika kesamaan pada pokoknya adalah dokter, hemat saya itu mestinya tidak diperkenankan oleh sistem, karena dokter itu hanya organisasi profesi. Dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini adalah kembali kepada pertanyaan tadi. Pertanyaan ini adalah bukan organisasi profesi, tapi organisasi kemasyarakatan biasa. Ya, bisa saja itu terjadi, tapi bukan organisasi profesi. Artinya dokter-dokter Indonesia itu tetap bernaung di ID sebagai sebuah profesi. Sebagai sebuah profesi dan satu-satunya, dan punya mandatori untuk menjadi anggota ID. Karena setiap dokter yang mau dan memiliki lisensi atau STR itu by recommendation dari Ikatan Dokter Indonesia.
Jadi semacam satu dari sejumlah persyaratan untuk mendapatkan STR. Itu adalah dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi anggota ID ingin mendapatkan rekomendasi dalam rangka memperoleh STR atau perpanjangan STR. Gitu. Jadi sahabat hukum pidana, saya bukan ahli hukum administrasi negara ya, tapi berdasarkan penjelasan dari Bang Joni tadi, ya PDS ini ya bisa juga dikategorikan sudah menabrak undang-undang praktek kedokteran karena ada diksi dokter yang dipakai dalam PDS ini dan bisa membingungkan masyarakat. Yang kedua, dari Undang-Undang 36/2014 tentang tenaga kesehatan yang di dalam pasal 50 yang disebutkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Diperkuat lagi dengan putusan MK ya. MK nomor 88 ya. Nomor 88 PUU 13/2015 tanggal 14 April 2016. Jika ada ya misalnya Bang masyarakat yang ingin menggugat ya pembentukan PDS ini menurut pandangan Abang gimana? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu kan bisa diuji setiap putusan, setiap keputusan tata usaha negara bisa diuji, bisa difalsifikasi kalau secara akademis. Dan sebagai negara yang menjamin hak untuk kepastian hukum, itu bisa saja dilakukan. Digugat di mana Bang? PT UN atau gugatan perdata kira-kira? Karena ya, dua-dua bisa. Hukuman. Dua-dua bisa. Sebagai katun bisa diuji di pengadilan tata usaha negara. Artinya keabsahannya bisa dibatalkan dalam PT UN? Ya. Pendaftarannya? Outputs daripada gugatan itu kan adalah pembatalan, ya kan, amar putusannya kan pembatalan. Bisa juga dibawa ke pengadilan perdata, ya kan, dan banyak presiden hukum lah, banyak kasus jurisprudensi lah soal itu. Menurut Abang ini perlu nggak mengujinya di dua pengadilan tadi itu? Saya belum sampai kepada kesimpulan itu, tetapi secara teoritis bisa saja. Karena bisa membingungkan masyarakat kan? Iya, masyarakat punya kepentingan untuk tidak bingung dan masyarakat punya kepentingan untuk informasi yang valid dan pasti tentang hal ini. Gitu. Agar tidak terjadi kebingungan, agar ada kepastian dan agar ada ketenangan pelayanan praktek kedokteran itu. Ya, sahabat, dalam konteks hukum pidana ya, saya udah mengutak-ngatik ya undang-undang kesehatan ya, praktek kedokteran. Memang tidak ada ketentuan pidana yang menyatakan jika ada organisasi yang dibentuk di luar ID, apakah itu termasuk kejahatan atau tidak. Ya, kalau dalam konteks hukum pidana jelas ya asas legalitas ya. Barang siapa membentuk organisasi lain di luar Ikatan Dokter Indonesia adalah sebuah kejahatan dan diancam dengan pidana. Nah, saya kembali ke Bang Joni. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan kriminalisasi terhadap pembentukan organisasi yang bertentangan dengan undang-undang kesehatan dan undang-undang tentang tenaga kesehatan dan undang-undang praktek kedokteran karena bisa mengganggu konstelasi pelayanan kesehatan dan membingungkan dokter-dokter yang baru selesai menempuh pendidikannya. Perlu nggak norma itu diatur di dalam undang-undang kedokteran di masa depan? Ya, itu tentu perlu karena yang namanya kriminalisasi membuat satu perbuatan menjadi delik atau strafrecht, itu kan ada teorinya, ada justifikasinya. Hemat saya adalah bahwa setuju tidak kita bahwa hukum telah membuat norma dan kaidah bahwa setiap tenaga kesehatan hanya punya satu organisasi profesi. Itu bunyi dan sebagai hukum 50 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Dan kita tidak boleh menafikan adanya sejumlah putusan MK bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi dan tidak ada organisasi yang lain. Sebagai hukum, kita harus menghormati itu. Sebagai hukum, kita harus patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak mau termasuk orang yang against kepada hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu kemudian menjadi alasan untuk lebih lanjut dalam pandangan hukum pidana? Saya kira saya tidak punya kompetensi untuk itu. Biarlah teori hukum pidana, teori atau azas legalitas yang menjawabnya kemudian. Karena azas itu pun bisa diperluas, bisa dikesampingkan, bahkan juga bisa berkembang.
Justru Dr. Sopyan yang punya kompetensi hukum untuk menjawabnya dari sisi hukum pidana. Hemat saya, jika ada yang ingin memposisikan organisasi selain ID sebagai organisasi profesi, hemat saya itu adalah di luar pakem Undang-Undang Tenaga Kesehatan pasal 50 ayat 2, Jungto Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 1 angka 12 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, juga beberapa putusan MK misalnya tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kadin. Yang semuanya memposisikan, membangun norma landmark decision bahwa satu organisasi profesi, satu organisasi. Terakhir Bang, ini saya masih mengutip pendapat Sekjen PDSI. Dia mengatakan bahwa karena ID itu bukan satu-satunya organisasi profesi menurut pandangan hukum dia yang berdasarkan Undang-Undang 29 2004, maka dia mengusulkan perlu ada satu undang-undang tentang profesi, jadi profesi dalam artian luas. Kira-kira pandangan beliau ini benar atau tidak? Saya kira sudah ketinggalan zaman karena setiap organisasi profesi sudah diatur dengan undang-undang profesinya masing-masing. Jadi kalau kita mau atur lagi, saya kira itu justru kemunduran. Justru yang perlu dikukuhkan adalah ID sebagai organisasi profesi perlu diatur lebih rigid lagi, dikembangkan lagi normanya sehingga dia menjadi lebih pasti, lebih memproteksi dokter itu sendiri dan juga masyarakatnya dalam rangka pelayanan pasien sesuai dengan standar. Jadi itu justru gagasan yang jauh di belakang. Mestinya kita harus lebih jauh ke depan. ID mestinya harus otentik menjalankan fungsinya atas mandatori pasal 28H ayat 1, yaitu layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang merupakan tanggung jawab negara yang didelegasikan sebagai tugas profesionalnya dokter, dan itu kemudian dinormakan menjadi Ikatan Dokter Indonesia gitu. Iya, menarik nih sahabat hukum pidana. Jadi PDSI telah, menurut saya ya, telah membuat dunia kedokteran Indonesia, terutama profesi dokter itu menimbulkan gejolak juga. Kenapa? Karena kan ID dengan sejumlah kewenangannya yang diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran telah menjadi satu organisasi yang juga mengawasi dokter-dokter Indonesia, termasuk menerbitkan surat izin praktek, gitu ya Bang? Surat izin praktek itu diberikan oleh pemerintah daerah setempat. STR itu dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran. Nah, menuju ke sana ada rekomendasi dari organisasi profesi untuk menjaga kompetensi, apakah dia punya kompetensi atau tidak. Kemudian kuah administratif diregistrasikan kepada KKI dan izin dalam rangka tata kelola pemerintahan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi ID itu menerbitkan rekomendasi untuk yang namanya sertifikat kompetensi, serkom. Jadi untuk menjaga kompetensi. Karena ada 3C itu. Capacity, capability, kompetensi. Ada orang punya capacity, capability tapi tidak punya kompetensi. Ada orang ahli dalam bidang kedokteran tapi dia tidak punya STR, maka dia nggak bisa melakukan tindakan medis. Ada orang punya keahlian dan kompetensi untuk dokter anak, dia tidak punya kompetensi dan kewenangan medis untuk penyakit dalam misalnya. Itu kan harus ada kompetensi base-nya. Jadi standar tunggal perlu ya untuk mengatur soal kompetensi itu. Ya, kalau tidak ada standar tunggal akan terjadi kacau balau dalam rangka standar pelayanan. Dan itu akan merugikan masyarakat, merugikan dokter, bahkan merugikan negara dalam rangka menjaga standar yang layak, tunggal, sehingga dia stable dalam rangka perlindungan masyarakat dan layanan kesehatan atau layanan medis itu sendiri. Iya, baik Bang Joni. Ya, sahabat-sahabat hukum pidana itu ya, betapa pentingnya organisasi profesi kedokteran jika dikaitkan dengan kewenangan yang mereka miliki. Kemudian bagaimana kualitas pelayanan, standar pelayanan kesehatan, sehingga memang jika ada standar ganda
ada organisasi lain yang terbentuk di luar Ikatan Dokter Indonesia. Pertama, akan ada standar yang berbeda, dan masyarakat juga jadi bingung kenapa dokter yang diterbitkan, yang ada organisasi kedokteran A dan ada organisasi kedokteran B yang memiliki standar yang berbeda-beda. Bang, sebagai closing, apa pandangan Abang untuk bisa menuntaskan masalah ini dengan cepat? Saya kira ini akan selesai dengan pemahaman dan edukasi seperti ini. Dan saya kira putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan hukum itu sudah clear, sudah sangat pasti, dan putusan MK itu adalah rujukan bagi kita dalam rangka memastikan apa yang menjadi hukum dan apa yang menjadi tanggung jawab konstitusional negara, bukan cuma pemerintah. Jadi kalau pertanyaan itu diajukan, jawaban saya ringkas, patuhilah hukum, konstitusi, dan jurisprudensi konstitusi yang sudah merupakan landmark decision. Karena konstitusi adalah cara yang paling bijak bernegara dan menjawab permasalahan kenegaraan. Permasalahan kenegaraan, jawablah dengan konstitusi, bukan dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, syarat Abang terhadap ID, terhadap lahirnya PDSI itu apa? Saran saya tetap konsisten aja dalam rangka menjalankan amanat konstitusinya, amanat hukumnya, dan tentu sebagai organisasi yang berbasis kepada knowledge, tetaplah memperkuat basis knowledge-nya, skills-nya, kemudian juga apa yang disebut sebagai attitude. Dokter itu kan 3, skills, attitude, dan knowledge. Itulah yang harus dijaga. Dokter yang punya skills, dokter yang punya knowledge, body of knowledge, dan dokter yang mempunyai attitude, watak, skills, dan ilmu pengetahuannya. Itulah dokter, dan karena itu dia disebut sebagai profesi yang istimewa. Istimewa kenapa? Karena dia terikat dengan disiplin etika, norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Jadi ada 3 norma yang harus diikuti dan dipatuhi oleh dokter. Dari sisi hukum, disiplin, dan hukum. Dari sisi hukum, Bang, reaksi yang harus dilakukan oleh ID terhadap PDSI. Saya kira kita merekomendasikan mereka untuk patuh kepada konstitusi. Dan sebagai dokter tentunya bisa memberikan edukasi, memberikan approaching kepada dokter bahwa dalam bernegara, berkonstitusi, putusan MK, bahkan juga sejumlah putusan MK telah mendalilkan kaidah bahwa ID adalah organisasi profesi dokter. Jadi tidak ada yang lain. Ya, jadi ID tidak perlu khawatir dengan kelahiran PDSI. Tentu tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana, ya kan, pelayanan kesehatan khususnya tenaga medis ke depan itu tetap punya standar. Jangan menjadikan ini sebagai alasan atau menurunkan semangat untuk tetap menjaga standar pelayanan medis. Terhadap sejumlah anggota ID yang masuk ke PDSI, saya kira organisasi ini punya disiplinnya sendiri. Biarkanlah mereka secara dewasa menyelesaikan masalah internalnya. Dan saya kira mereka, organisasi ID ini sudah sangat dewasa, sudah sangat berumur, dan bahkan baru-baru kemarin Hari Bakti Dokter ke-114. Hemat saya, organisasi profesi dokter, ID, satu-satunya organisasi yang bisa jadi benchmarking dan rujukan bagi bangsa dan negara kita dalam rangka membangun profesi dan organisasi profesi di Indonesia. Iya, terima kasih Bang Joni ya, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, saya pikir inilah akhir dialog kami terkait dengan kelahiran PDSI beberapa waktu yang lalu, dikaitkan juga dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan dikaitkan lagi tadi secara tajam dengan putusan-putusan MK. Demikian sahabat hukum pidana, jika Anda menyukai siaran ini jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Kemudian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan, Bang Joni pasti bersedia menjawabnya. Silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih dan salam hukum pidana. Terima kasih.